Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai lagi melanjutkan mempelajari tentang ilmu nutrisi yang terkait dengan masalah anatomi, karena anatomi ini penting untuk Anda ketahui agar kita mengetahui di mana posisi proses daripada nutrisi itu diuraikan menjadi energi. Saya masih memakai buku Principle of Anatomy and Physiology tulisan Gerard J. Tortora, Brian Derrickson. Kita akan agak sedikit kembali mengenal tentang otak kita yang bertanggung jawab terhadap semua pengendalian, penerimaan informasi, pengambilan keputusan, dan pemberian instruksi terhadap semua aktivitas yang ada di dalam tubuh kita maupun perilaku kita. Otak ini adalah posisinya ada di kepala ini. Ini adalah kebetulan anatominya wanita. Kepala, jika ini kepala ini seluruh tubuh. Kepala ini jika dibelah adalah ini adanya otak. Untuk lebih jelasnya nanti silakan pelajari dalam buku, karena bukunya sangat terbatas, mungkin ya lebih baik Anda mengenal tentang anatomi ini untuk sementara melalui video ini saja. Ini adalah perbandingan sel otak yang tampaknya lebih besar dibanding dengan sel-sel yang lain seperti sel sperma. Ini sel sperma, ini sel somatis atau sel tubuh, ini sel darah, dan ini adalah sel epitel. Sebenarnya ada yang lebih menjelaskan lagi tentang sel otak ini yang lebih detail, cuman saya belum dapatkan gambarnya karena keterbatasan waktu untuk mencari lagi gambar itu, maka saya belum bisa menunjukkan detail daripada sel otak ini atau sel saraf. Hal yang paling utama dalam ilmu nutrisi adalah menguraikan nutrisi itu sendiri menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana sehingga siap untuk dijadikan sumber energi bagi aktivitas tubuh kita. Nutrisi yang lengkap yang berupa masih kompleks, yaitu karbohidrat, kemudian protein dan lipid atau lemak, dan beberapa mineral penting, vitamin dan mineral, itu akan masuk
pertama kali bagi yang normal ya, melalui mulut kita. Di dalam mulut kita ini makanan itu diurai secara mekanik, dihancurkan secara mekanik dan juga secara enzimatik. Setelah hancur, dikunyah oleh mulut atau gigi-gigi, dihancurkan menjadi lebih sederhana, berupa molekul-molekul atau mungkin makromolekul ya, kemudian diuraikan oleh enzim, dan beberapa juga dihancurkan oleh bantuan mikroorganisme di dalam mulut ini, diuraikan oleh mikroorganisme dalam mulut. Enzim yang paling berperan di dalam mulut adalah enzim amilase, yaitu mengubah karbohidrat menjadi susunan monosakarida yang lebih sederhana lagi, yaitu berupa monosakarida, atau belum masuk ke glukosa, masih dalam bentuk monosakarida. Setelah makanan dikunyah menjadi lembut, menjadi lunak atau hancur di dalam ruang mulut, maka biasanya dikendalikan oleh sistem saraf pusat atau otak tadi untuk langsung ditelan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Esofagus ini, di dalam esofagus diceritakan tidak ada proses absorpsi maupun proses enzimatik, jadi dia hanya lewat begitu saja, makanan hanya lewat saja, nggak mengalami proses. Setelah itu makanan masuk ke dalam lambung kita. Nanti posisi lambung di mana nanti saya tunjukkan. Untuk sementara Anda ketahui tentang lambung adalah seperti ini. Di dalam lambung ini terjadi proses mekanik juga. Diremas-remas, makanan diremas-remas karena gerak peristaltis daripada lambung. Dan juga proses enzimatik. Makanan yang sudah masuk itu kemudian dihancurkan oleh asam lambung atau HCl, dan dihancurkan dengan cara oleh enzim peptidase dan enzim lipase.
Di dalam lambung inilah makanan sudah disederhanakan dan siap diubah menjadi energi untuk aktivitas gerak, aktivitas berpikir, maupun untuk proses pertumbuhan sel-sel. Sel HCl dalam enzim itu yang bertanggung jawab memproduksi sel HCl dalam enzim itu adalah sel parietal daripada lambung itu sendiri, yang berasal dari air H2O plus CO2 atau karbon dioksida, kemudian secara proses kimia menjadi asam bikarbonat, kemudian proses biokimiawinya ini menghasilkan H+ dan HCO3-. Dan kemudian ini terjadi proses kimiawi, HCO- ini menghasilkan Cl-. Sehingga fungsinya berubah menghancurkan makanan, lebih sederhana lagi. Kemudian setelah itu makanan itu yang protein, yang mengandung rantai protein dirombak atau disederhanakan oleh enzim pepsin. Enzim pepsin memecah rantai peptida menjadi asam-asam amino. Kerja pepsin ini sangat efektif apabila berada pada kondisi pH sekitar 2 atau asam. Kemudian apabila makanan tersebut mengandung lemak, rantai lemak, maka yang bekerja untuk menguraikan atau menyederhanakannya adalah enzim lipase lambung. Jadi maksudnya enzim lipase yang posisinya ada di lambung. Enzim ini memecah rantai lemak atau trigliserida menjadi molekul-molekul gliserol
menjadi trigliserol monogliserida. Dan kemudian nanti disempurnakan lagi, diuraikan yang menjadi lebih sederhana lagi di enzim lipase yang ada di pankreas. Di manakah pankreas itu? Pankreas itu posisinya dekat di hati. Di mana posisi hati nanti saya tunjukkan setelah ini, karena harus dicari dulu anatomi secara globalnya, karena yang kita butuhkan adalah proses agak detail, middle, tengah detailnya, agar kita mengetahui di mana posisi proses pengubahan nutrisi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pertumbuhan atau kebutuhan untuk mensuplai energi bagi kita. Ini adalah pankreas. Di samping dia menghasilkan enzim lipase, dia juga menghasilkan insulin, di mana insulin ini sangat penting peranannya di dalam mengubah glukosa darah menjadi glukosa untuk dilanjutkan menjadi persiapan menjadi energi yang berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, setelah itu sisa-sisa makanan yang tidak terurai dibawa ke usus besar, kemudian ke usus halus, kemudian ke anus, terus dibuang keluar. Untuk sementara mungkin mengingat keterbatasan memori card yang ada untuk merekam video ini, maka materi tentang nutrisi ini saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.